Kami laki-laki, kami bapak-bapak, kami suami-suami, kalau duduk sama-sama tiba-tiba ada perempuan cantik satu lewat, itu serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri duduk di sebelah dan lihat begitu akan jadi masalah. Itu perempuan cantik lewat, kami punya kepala, kami tahan, tetap saja. Hanya mata yang pindah. Saya tidak tahu di sini karena saya baru pertama kali ada di sini. Tapi saya mau tanya saudara, kami di sana itu banyak ibu-ibu hamil keluar malam, mereka tidak berdoa. Mereka ambil paku 10 cm taruh di Pomala ada. Itu ibu ada di sini. Dia pakai baju warna. Kok tadi bilang setan takut kita? Setan mana takut paku? Kalau setan takut paku, minta semua uang kas gereja beli paku. Saudara bagi-bagi saja kepada jemaat. Kadang-kadang saya heran, di kepala mereka sudah taruh paku lagi, gunting lagi, sisir besi lagi. Sebenarnya itu kepala ke toko bangunan. Di Pomala sini ada? Ada. Siapa punya istri? Coba angkat tangan, jujur saja. Kan kita mau dia baik, supaya dia jangan pulang dengan jalan itu lagi. Dia memilih jalan baru, mau kah? Saudara, saya mau tanya, kita tolong jawab dengan jujur. Kalau tangan cek. Kalau tangan kanan gatal artinya? Kalau tangan kanan gatal artinya? Mau dapat uang? Yakin? Saudara, kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk orang dapat berkat itu ialah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal. Tidak betul itu. Saudara, saya bawa materi banyak kota di Indonesia, banyak habis bawa banyak jemaat datang bilang begini, Pak Pendeta, kita foto-foto dulu. Pas kami mau foto begitu, ada yang lari dari belakang bilang begini, jangan 3 orang, jangan. Kalau foto 3 orang nanti mau bunuh ini ibu atau nona ini gampang. Tinggal bayangkan, orang ketakutan itu biasa langkahnya gila. Kerusakan otoritas itu terjadi begitu. Satu waktu saudara, minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja, takut akan hujan belum turun, takut kekeringan di tahun berikutnya. Saya bilang kepada beberapa orang, saya bilang begini, hujan belum turun nih. Orang bilang, proyek Pak, proyek. Jadi saya heran, apa hubungan proyek dengan hujan? Mereka bilang begini, Bapak, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak Bapak, jadi orang tutup hujan. Saya bilang, hujan bisa ditutup? Iya, bagaimana cara tutup? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan awan hitam yang gelap itu tembak pakai sinar laser kah? Atau pakai efek kaca pantul cahaya supaya bikin itu awan. Saya bayangkan begitulah. Ternyata bukan itu yang mereka maksud. Mereka bilang, permisi Bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Saya bilang, itu celana dalam merek apa itu? Yang kalau buang hujan tidak turun itu. Kalau hujan bisa ditutup Jakarta itu tidak akan pernah ada banjir, tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Terus gubernur hitung 1. Aneh. Di sini ada yang bisa tutup hujan? Ada yang bisa tutup hujan? Ya, saudara, mari kita lihat. Kerusakan otoritas ini terjadi karena apa? Ringan saja jawabannya. DOSA, dibaca. Dosa itu yang membuat kita ketakutan dan kerusakan otoritas. Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan, saudara. Di Taman Eden itu dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati. Adam, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, yang itu tidak boleh. Waktu dia mau melangkah melewati batas itu namanya apa? Dosa. Di NTT minuman keras itu biasa disebut sopi. Di sini apa? Itu sudah. 1-2 orang biasa minum sopi datang bilang ke saya, Pendeta, boleh minum sopi kok tidak? Saya tidak tahu. Pendeta apa kita tanya bukan jawab tapi bilang tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak perlu tahu, tidak apa-apa, tapi pesan-pesan moralnya perlu kita pakai. Legenda itu bilang begini, pengusaha anggur yang pertama kali di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu Batra itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun, langsung tanam anggur. Hari pertama, hafal. Hari
Hari pertama nu siram pakai darah domba, darah apa? Hari kedua nu siram pakai darah singa, darah apa? Hari ketiga nu siram pakai darah monyet, darah apa? Hari keempat nu siram pakai darah babi, darah apa? Dia bilang, itu artinya apa? Nu bilang begini, kalau engkau minum satu seloki, tadi pakai darah apa? Tadi pakai darah apa? Domba, engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan, kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki tadi pakai darah apa? Singa, maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir kebun. Ada banyak orang tua kalau mau tofa kebun itu masuk kebun kerja tuh 2 seloki, mau tidur 2 seloki, bangun 2 seloki. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai darah apa? Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak di penggoyang-goyang tuh. Itu belum minum miskin Bapak. Tapi kalau 3 seloki kaya Bapak. Di 3 seloki itu ceritanya tinggi sekali dengan suara tinggi, betul? Di sini ada? Ada di sini. Majelis atau jemaat? Jangan om itu nanti cari masalah. Saudara tahu, banyak istri kena pukul di 3 seloki itu. Di sini ada suami-suami biasa pukul istri. Saya balik pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Hai, jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Babi. Permisi, minta maaf. Lihat babi itu. Makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, buang air besar, semua di situ. Orang tanya saya, jadi pendeta kita berapa seloki? Lu pilih sendiri. Tolong jawab dulu. Minum air susu itu baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas. Coba minum air susu 1 ember. Bisa gila itu. Kalau air susu yang baik saja melebihi batas bermasalah, apalagi Pak Pendeta, kami di sini 1 seloki saja Bapak, tapi ulang-ulang. Oke, saudara lihat. Waktu manusia melangkah melewati batas itu, dosa mulai kena manusia. Bagaimana keadaan tubuh, jiwa, roh dalam kaitan dengan tema ini? Mari kita lihat satu-satu. Tubuh yang terkontaminasi dosa. Tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami 2 pergeseran yang serius. Mereka telah memilih jalan salah di situ. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa hari itu melecehkan perempuan. Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang buat masalah. Ini kalimat sungguh berbeda ketika pertama kali Adam melihat Hawa. Waktu pertama kali Adam melihat Hawa, dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pakai bahasa yang lebih ringan dia mau bilang begini, dia engkau punya tulang itu saya pun tulang, engkau punya daging itu saya punya daging. Kalau engkau sakit saya ikut sakit, kalau engkau sedih saya sedih, engkau bahagia saya bahagia. Engkau lah tulang dari tulangku, daging dari. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang perempuan sumber masalah, perempuan racun dunia. Bayangkan kalau racun dunia banyak begini, ini dunia mau jadi apa ini? Saudara lihat, pesannya ringan. Kalau hari ini masih ada laki-laki anggap remeh perempuan, masih ada laki-laki pukul perempuan, masih dengar kalimat yang bilang, hei kamu perempuan itu sekolah tinggi-tinggi sama, bulan datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu tubuh kita bermasalah dengan dosa. Hei saudara-saudara tahu, manusia yang namanya laki-laki butuh menghargai perempuan. Tuhan bilang begini, aku menjadikan bagimu seorang penolong. Kalau ditolonglah minimal terima kasih, minimal. Terima kasih itu baik kok tidak? Yakin? Berarti terima kasih itu baik, amin? Kalau begitu saya mau tanya, siapa punya suami yang pagi-pagi ibu buat habis kopi, dia bilang, ma, terima kasih. Ada? Ada? Boleh angkat tangan? Aduh mantap. Ini suami-suami dorong ini kadang-kadang. Istri bikin makan minum mereka tidak terima kasih. Tapi kalau mereka pergi makan di warung sana sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang janji itu, mbak, besok saya datang lagi. Memang terlalu sekali. Di sini ada yang begitu? Ada? Siapa punya suami? Coba jujur saja biar kita doakan dia kembali ke jalan yang benar, toh? Amin kok? Mengalah itu baik kok tidak? Mengalah itu baik kok tidak? Yakin? Benar-benar yakin?
begini, kalau begitu saya mau tanya, kan kita berkehendak melakukan yang Tuhan mau kan? Saya mau tanya kita, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Suami atau istri? Istri atau suami? Suami atau istri? Istri atau suami? Suami atau istri? Daripada kita bertengkar, kita sama-sama tahu mengalah itu baik. Tapi ketika dua-dua bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam papa tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, papa hadap kiri, mama hadap. Bicara kok tidak? Tahu juga. Bangun pagi mama tetap bikin kopi tapi tidak pi antar. Mama biasa panggil anak-anak kecil baru bilang begini, lo antar kasih papa Papa terima kopi di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh kah? Ini anak dari ruang tamu datang, dia punya mama panggil, papa bilang apa? Betul. Di Pomala ada, di Jempol ada. Itu keluarga fam apa? Jadi bukan karena kita tidak tahu. Hei saudara, belajar menghargai perempuan. Amin kak? Saya melayani kira-kira 5 tahun di satu pulau bagian selatan di NTT, Pulau Sabu. Waktu itu saya belum menikah. Kalau jemaat lewat, saya sementara cuci pakaian di sumur, mereka selalu bilang begini, pendeta, yo, makanya. Saya bilang, makanya apa? Orang bilang, kawin sudah. Saya bilang, kamu punya otak ini tidak betulin. Mereka kalau ke rumah pelayan, saya sapu-sapu rumah, orang bilang, pendeta, yo, makanya. Saya bilang, makanya apa? Kawin, kamu punya otak tidak betul. Bapak, kenapa setiap kali kami suruh papa kawin, papa bilang kami otak tidak betul? Saya tanya orang, boleh jawab? Boleh jawab. Saya tanya begini, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring saja yang pakaian kotor di sini dia pergi kawin di sana, itu tidak benar, otak tidak betul itu. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan kawin. Sekali lagi hanya orang yang otak miring yang rumah kotor di sini dia bilang saya kawin dulu biar rumah bersih. Tidak bisa begitu. Tapi toh kemudian kalau ibu-ibu harus sapu, harus masak, harus cuci, harus timba air, bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan dulu kasih ibu. Supaya kita belajar menghargai ibu-ibu kan? Amin kok. Ibu-ibu ini sudah cantik-cantik pakai hijau-hijau lah hari ini. Saya yakin masalah makan siang di rumah tangga hari ini pasti terganggu. Ibu-ibu dongkap salon semua ini kita pusing lah. Tapi sudah hargailah mereka cantik-cantik bikin kita juga senang toh. Ya, itu pertama. Tubuh terkontaminasi dosa melecehkan perempuan. Tapi yang kedua menarik. Tubuh yang terkontaminasi dosa hari itu memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu telah menjadi berhala baru. Maksudnya begini. Dulu itu Adam dan Hawa itu mereka berdua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Hari ini kita pakaian mahal-mahal, mewah-mewah semua, tapi masalah banyak sekali. Kenapa? Bagian tubuh tertentu telah menjadi berhala baru. Saya pakai contoh biar lebih gampang. Saudara kalau ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi, seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih pasti lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana ya? Dia ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam jangan harapkan mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih maaf di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi dan saudara akan menderita karena itu. Iya. Warna kulit saja berhala baru. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus mungkin karena lurus dibelai tidak enak lah, licin. Kalau kita belai yang rambut lurus pas kita bilang sayang, tidak dapat tidak. Yang keriting itu dibelai menarik. Sayang lebih dapat lah begitu. Jangan gelisah hanya karena keriting, tidak usah gelisah. Amin kan? Belajar terima keadaan. Saudara tahu per hari ini berat badan saja jadi berhala baru. Berat badan seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus tinggi 170, berat badan 48 kg.
Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Mereka hanya telan ludah malam. Akhirnya asam lambung naik, baru mereka bilang, dalam namanya tidak akan sembuh, tidak. Di Pemala ada, di Jempol ada. Itu ibu ada di sini. Coba tunjuk, ada. Saudara, kalau ada ibu-ibu gemuk, 2 orang duduk di sini, yang satu gemuk lewat sana, coba dengarkan orang 2 punya percakapan. Yang di sini akan bilang begini, saya dan dia siapa lebih kurus ya? Hai, kenapa tanya begitu? Berat badan saya jadi berhala baru. Apa pengaruhnya, saudara? Saudara dengar ini. Itu membuat pandangan kita terhadap kemanusiaan menjadi masalah. Bagaimana sekarang saudara merindukan kepekaan, kesetiaan melakukan kehendak Allah, padahal penerimaan terhadap diri bermasalah. Saya mau bilang pada saudara demikian. Dengar saudara, kalau acara-acara kenegaraan yang bawa sambutan selalu bilang begini, Gubernur Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, Wali Kota Kupang yang kami kasih, Bapak Ibu Gembala hamba Tuhan yang kami muliakan, hadirin yang terhormat. Bagus kan? Tapi kalau pagi-pagi yang penjual ikan lewat, kita panggil bilang, yang penjual ikan biasa lewat di sini panggil bilang, balik. Apa? Balik. Yang penjual sayur kita bilang, sayur. Yang penjual tomat kita bilang, tomat. Yang penjual kacang kita bilang, dorang ada nama kok tidak? Lalu kenapa panggil kacang? Sudah rapi kok belum? Sudah. Mantap. Saudara, saya tanya pada banyak orang. Saya bilang begini, Bapak, anak ada berapa? Pak Pendeta, saya punya anak 4 orang, Pak Pendeta. Puji Tuhan. Ini anak-anak sudah kerja di mana? Puji Tuhan, Pak Pendeta, yang 3 sudah jadi manusia. Anak ada 4 orang, yang sempat jadi manusia. Lalu yang satu apa? Yang satu itu apa? Saudara tahu, penghargaan kita jadi bermasalah. Coba kita tanya, kalau dia jadi pendeta, manusia kok bukan? Kalau dia jadi polisi, kalau dia jadi anggota dewan, kalau dia jadi bupati. Tapi anak-anak SMA, tamat SMA belum ada kerja, kamu punya bapak bilang kamu bukan manusia. Perjumpaan kita dengan kemanusiaan itu berbeda. Akhirnya mengelola kebersamaan, memperkokoh masyarakat damai rukun sulit. Kenapa sulit? Banyak orang tidak mencitrakan dirinya sebagai bagian dari perjumpaan manusia dengan manusia. Pesannya ringan. Kalau hari ini masih ada orang-orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, minta maaf, Anda bermasalah dengan tubuhmu. Karena kami tidak pernah memilih menjadi Timur. Saya akan tetap Timur. Ada yang Manado, ada yang Mamasa, ada yang Toraja, ada yang Papua, ada yang Medan, ada yang manapun. Kita tidak pernah memilih, tapi kita bisa hidup bersama-sama. Amin. Hanya orang yang bermasalah dengan tubuh yang berdosa, yang tidak mampu melihat dan mengelola kebersamaan. Saya kasih tahu saudara, mengelola kebersamaan itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari apa coba? Ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi dia punya nama? Dia punya nama? Kolak. Setelah jadi kolak kita makan pisang, masih rasa pisang ke tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Kita bisa bersama-sama. Bukan mau makan kolak, nah kita makan pisang di sana, pindah lagi makan ubi di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir duduk di atas kompor di sini untuk masak. Kan tidak begitu. Bisa bergabung semua di sini kan? Mengelola kebersamaan begitu, memperkuat kita pun kehidupan. Jangan kelola kebersamaan itu seperti minum kopi. Tahu kopi? Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari apa? Kopi, gula. Sudah jadi dia punya nama? Kopi. Lalu yang lain punya nama? Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua tapi nama mesti dia. Terlalu bikin diri inti lah. Jangan begitu. Kita semua penting. Saudara tahu tembok? Tahu tembok? Pernah lihat tembok? Yang mana? Oh itu. Tembok terdiri dari apa? Semen, pasir, air, batu. Sudah jadi tembok begini, pasir kelihatan ke tidak? Kalau begitu kita sepakat, kita garuk saja itu pasir ke silang.
Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting. Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Amin kah? Saudara, tahun 96 saya pergi sekolah teologi di Kupang. Saya lahir besar di Soe, kira-kira 110 km dari kota Kupang. Tahun 96 saya pergi sekolah teologi di sana. Sebagai laki-laki normal saya suka perempuan. Saya begini suka perempuan. Tapi orang tidak ada yang suka saya. Dulu kan pakai titip salam begitu toh. Dulu titip salam. Kalian bilang begini, "Non, salam yang kau punya teman itu Don pikir tahu. Nona, ada salam dari Yandi." Dia punya kalimat menarik. Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira saya orang gila mungkin. Dan kasih tahu, Yandi itu orang Timor, dari Soe. Dia bilang apa? Perbaiki keturunan. Dia kira saya keturunan ular beludak. Saya sakit hati saudara, tapi sudahlah. Saya berproses, belajar baik-baik jadi pendeta. Saudara, apalagi sekarang saudara pergi ke daerah-daerah, saudara akan banyak temukan, ada banyak baliho, ada flyer tulis bersama pendeta Yandi, pendeta Yandi, pendeta Yandi, pendeta Yandi. Dia yang itu hari tolak. Malam-malam inbox. Saudara, menghargai manusia harus berani dipastikan kan dia manusia. Kenapa saya harus mengasihi seseorang? Karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Itu yang membuat saya menghormati dia. Sehingga jabatan bukan urusan, kekayaan bukan urusan, tapi dia bukan material kosong. Ada gambar dan rupa Allah di situ. Amin. Kedua, jiwa yang terkontaminasi dosa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan antara akal dan perasaan tidak lagi berimbang. Tidak lagi. Perjumpaan yang tidak lagi berimbang itu membuat mereka saling tuduh satu dengan yang lain. Adam, kenapa kau makan ini buah? Itu perempuan. Perempuan, kenapa makan buah? Itu ular. Baku tuduh, baku tuduh, baku tuduh, baku tuduh. Hari ini, makasih. Hari ini kalau ada orang masih suka baku tuduh satu dengan yang lain, dia punya masalah dengan jiwanya. Di Pomala ada yang suka baku tuduh. Ada. Dia ikut gereja. Ada. Tukang tuduh orang. Interpretasi hanya boleh dibangun di atas data, fakta. Interpretasi itu kira-kira begini. Ada laki-laki dewasa, perempuan dewasa, mereka berdua bukan suami istri. Dorang masuk satu kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Saudara duduk begini, saya datang, saya tanya, siapa di itu kamar? Pak ini dan ibu itu. Pertanyaan kedua, dorang dua ada buat apa di situ? Orang yang jiwanya bermasalah akan bilang begini, tahu sendiri Bapak Pendeta. Tahu sendiri apa? Kok saya tidak tahu, kenapa suruh saya tahu itu barang? Harusnya kalau saya tanya, dorang ada buat apa di situ? Minta maaf Pak Pendeta, saya tidak. Tapi kalau bilang, tahu sendiri Bapak Pendeta, itu positif atau negatif? Makanya kalau mau tambah yang positif. Dorang ada buat apa di situ? Minta maaf Bapak Pendeta, saya tidak tahu. Kemungkinan besar dorang dua ada berdoa Bapak. Dari tadi saudara tidak yakin dorang berdoa? Dorang berdoa itu. Karena itu interpretasi hanya boleh dibangun di atas fakta. Kalau tidak kita cenderung menuduh. Kadang-kadang kita disesatkan oleh cara berpikir kita. Saya punya satu potongan video yang beredar luas tentang berpikir positif. Di Pomala ini berpikir positif atau negatif? Positif atau negatif? Yakin? Betul? Oke. Dulu swalayan pertama di Kupang itu namanya Dutalia. Kami suka jalan tengah-tengah di situ. Ada saya pun teman satu kurus sekali. Ada ibu satu pakai yuken, lihat-lihat dia begini baru bilang, "Adik, malam bisa ke rumah." Buat apa? Adik pergi. Om, malam-malam dia tidak ada. Oke, kalau dia mau pergi ini saya pulang alamat rumah. Ingat jam 7 ya, jam 7 malam. Jam 7 malam ini anak ketuk pintu. Tok tok tok. Ini ibu buka pintu. Adik, masuk, tutup pintu, kunci. Om, oh dia sudah lembur. Tidak apa-apa kah? Dia kalau lembur begini besok pagi baru dia pulang. Oke, adik minum apa? Saya kopi saja tante. Ini ibu buat kopi di belakang, datang terus dia bilang, "Adik, minum terus buka baju Ini anak minum buka baju begini. Ini tante datang bawa anak kecil satu mungkin umur 1,5 tahun. Terus ini ibu bilang ke ini anak, itu kalau engkau tidak makan nanti engkau punya badan sama gini om. Saya tanya saudara, tadi saudara pikir apa? Tadi saudara pikir positif atau negatif? Tadi pikir apa?
Ini ibu ini hanya ragu dan depo anak yang tidak biasa makan baik, takut kurus, tapi pikiran kita kemana-mana kan? Kita disesatkan oleh cara berpikir kita karena jiwa bermasalah. Bangunlah pikiran positif. Saudara, pikiran positif menjadi serius untuk sebuah persahabatan, persaudaraan, membangun kerukunan. Saya dengan saya punya istri, saya bicara berkhotbah tentang berpikir positif. Pas waktu pulang sampai perapatan jalan, dekat lampu merah, ada yang bawa mobil lari kencang sekali, serempet kami. Kami kaget, saya kaget, saya puisi, marah sekali. Ini manusia bawa mobil bagaimana? Saya bilang, Mama, berpikir positif. Ibu bilang, Pak Pendeta mau berpikir positif bagaimana? Ini kalau dia celaka kan bikin susah banyak orang, termasuk dia puisi. Ibu, berpikir positif. Oke, saya salah Pak. Coba Pak bilang sekarang. Manusia macam begini, kita berpikir positif bagaimana? Oh, Mama berpikir saja begini. Kemungkinan besar dia lari kencang. Ini kan dia mau mencret. Dia sudah tidak bisa lagi jadi halus cepat-cepat. Berpikirlah positif, Mama. Ibu bilang, oh, itu memang sudah terlalu. Tapi belajarlah membangun pikiran positif. Saudara tahu? Puncak dari jiwa yang bermasalah, perjumpaan antara akal dan perasaan yang bermasalah, Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena itu nyanyian malaikat di padang belantara tidak bisa dipisahkan dari kisah di Kejadian pasal 4. Di padang itu di mana kakak adik mesti baku sayang satu dengan yang lain. Di padang itu di mana kasih sayang itu harus dinyatakan dalam berbagi. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Maka nyanyian perdamaian dari sorga pertama-tama dinyanyikan pada keluarga-keluarga yang bermasalah. Amin. Di sini keluarga aman semua, beres, tidak ada masalah. Kakak adik aman, ipar-ipar, mertua. Saya lihat saudara makin menurun itu keamanan itu. Iya, kadang-kadang kita bermasalah. Tadi Mama bilang ke saya, kami duduk minum kopi di situ. Ibu bilang, Pak Pendeta, tidak apa-apa kok kalau kita sebut bilang janda yang kurang mampu, janda yang tidak mampu. Saya bilang tidak apa-apa, sebut saja begitu, karena Alkitab juga bilang begitu. Alkitab bilang, perhatikanlah janda-janda, koma dilanjut, yang benar-benar janda. Itu memang betul-betul yang susah. Kalau janda muda baru kaya, ya tidak sebanyak yang perhatikan dia lah. Dia muda lagi, waduh, itu banyak yang perhatikan toh. Ya tidak usah kasih dia dekonia lah. Lihat yang tidak bisa pung itu lagi. Nah itu yang kasih. Apa hubungannya dengan ini dua? Saya kasih tahu beberapa hal. Satu, saudara, jiwa yang bermasalah itu orang lain yang beli motor, kita yang tidak tidur di rumah. Orang yang beli motor kita yang tanya, aduh, kamu cek dulu kenapa dia kredit KKS. Orang punya urusan, kenapa kita? Di sini ada yang biasa cek-cek orang begitu. Ada di sini. Dia pakai baju warna sembarang saja. Orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah, tapi hatinya panas. Jangan begitu, itu jiwa bermasalah, saudara. Saudara, perjumpaan antara jiwa, akal dan perasaan. Tuhan Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, bukan sekedar jenis kelamin. Ada pola yang sengaja Tuhan Allah biarkan untuk manusia kelola itu. Ada 4, tapi kaitan dengan ini saya sampaikan 1. Soal pola berpikir. Laki-laki itu cenderung berpikir rasional, masuk akal. Makanya laki-laki, bapak-bapak tuh kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Tapi ibu-ibu tuh kan lebih banyak pakai apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Bayangkan kalau kita menikah 25 tahun, sepanjang itu satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa. Lama-lama tetangga akan bilang, surasa. Jadi tidak bisa hanya pakai pikiran, penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup juga tidak bisa pakai perasaan, penyeimbangnya adalah bisa begitu. Iya, saya melayani di satu tempat di NTT. Kami biasa ibadah rumah tangga itu hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Pendeta kalau pergi atau majelis jemaat penatua, dia akan pergi itu, mereka buka tikar besar banyak-banyak, duduk bersila di situ. Lampu yang paling besar taruh di mana pemimpin ibadah itu duduk. Kami duduk bersila. Malam hari itu saya pergi, saudara. Malam hari itu saya pergi, jemaat sudah banyak duduk bersila. Shalom Pak Pendeta. Saya datang, saya duduk di bawah lampu. Kami mulai ibadah. Saya mulai berkhotbah. Mereka senyum-senyum, mereka tertawa. Saya bilang gini, masuk. Yang menarik, kami sudah habis ibadah, mereka masih senyum-senyum. Saya tanya orang, hei jemaat, kamu senyum-senyum apa?
Dorang tambah senyum lagi. Saya panggil seorang diaken, Welmin Ceriu namanya. Saya panggil dia pakai bahasa kampung. Saya bilang, kamu senyum-senyum apa? Dia ambil pena satu, dia tulis satu kertas kecil, dia cepat-cepat antar ke saya. Saya penasaran betul dia tulis apa. Ternyata dia tulis begini. Maaf, Bapak punya rosleting tidak tarik. Itu macam saya mau cek ke dia itu. 1 jam kita sama-sama di sini, saudara lihat ada masalah di saya, kenapa diam-diam? Saya mau tanya saudara, kira-kira tadi orang punya ibadah itu baik atau tidak? Itu ibadah aman atau tidak? Kenapa tidak aman? Hanya soal perasaan. So 1 jam ini tadi tak begini terus ini. Jadi hidup tidak bisa pakai perasaan saja. Saudara dengar. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia berusaha begitu rupa pakai cara manusia supaya dia diselamatkan. Bisa? Tidak. Orang Yahudi sudah sangat belajar untuk melakukan kehendak Allah, tapi tidak bisa. Kenapa? Mereka tahu 10 hukum dijabarkan 613 pasal, masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Mau bisa lakukan semua? Tidak. Bisa melakukan semua, satu tidak, gagal semua. Cara manusia tidak bisa. Karena cara manusia tidak bisa, Tuhan datang dengan jalan yang lain. Pakai cara manusia tidak bisa, harus pakai jalan lain. Jalannya apa? Tuhan datang kepada dunia. Bagaimana dia datang ke dunia? Dia sampaikan dengan sangat baik, akulah jalan, aku kebenaran, aku hidup. Untuk kamu pulang kembali ke negerimu dengan jalan ini, tidak bisa dengan usaha manusia. Ketika dia menyebut jalan, saya kasih tahu saudara, dia mau kasih tahu begini. Kalau baca Yohanes 14, jangan berhenti di ayat 6 lah, nanti tambah masalah. Baca kasih tuntas sampai ayat 14. Puncaknya ada di ayat 12. Ayat 6, waktu ayat 1 dia bilang, jangan gelisah hatimu. Ayat 6, dia kasih tahu aku jalan. Ayat 7 dan kasih tahu, Tuhan, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu sudah cukup. Dia bilang, sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, tapi kamu tidak mengenal aku, kamu seperti orang yang tidak percaya. Ayat 12, puncaknya dia bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. I'm the way. Saya metode, saya cara supaya waktu kamu berjumpa dengan masalah, pakai cara-cara yang aku lakukan. Saudara punya masalah, tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, mari kita lihat. Satu saat Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya kalau nanti di sini ada yang berzina, urus pakai cara Yesus. Karena kita mengaku pengikut Yesus. Amin. Di sini ada yang berzina. Saya lihat dia sudah ragu-ragu. Oke, dia bilang begini, ketika perempuan itu ditangkap, bawa kepada Yesus, aturan setempat mengatakan dia harus dilontari dengan batu sampai. Tuhan Yesus bilang begini, siapa di antara kamu yang rasa diri tidak berdosa, silakan angkat batu dan lempar duluan. Ada yang lempar? Mereka jalan. Tuhan Yesus tanya, dorang di mana? Dorang sepulang Bapak. Tuhan Yesus bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat itu, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan sekarang bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Amin. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak duluan. Bapak-bapak, di sini tidak ada bapak-bapak. Bapak-bapak, satu saat ketahuan istrimu berselingkuh dengan laki-laki lain, bisa urus kah pakai cara Yesus? Bisa kan kita mengaku pengikut Yesus? Cari ibu terus bilang begini, mama pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa? Saya rasa saya berat. Pasti kita akan bilang, mama pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya ibu-ibu, ibu-ibu, sini tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu, satu saat ketahuan suamimu berselingkuh dengan perempuan lain, bisa urus pakai cara Tuhan Yesus? Cari suami terus bilang, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti bapak bilang, puji Tuhan. Banyak ibu-ibu tidak begitu. Kami pendeta urus banyak masalah. Banyak ibu-ibu yang ketahuan suaminya berselingkuh, dia berdiri di pintu baru pakai bahasa Kupang, dia bilang begini, lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini papa, tapi berapa yang kecewa. Aduh, ini kalau urus begini tidak bisa. Tidak bisa. Ya toh? Satu saat Tuhan Yesus urus orang bertengkar rampas jabatan. Supaya kalau di sini ada yang baku rampas jabatan, ya urus pakai cara Yesus. Di sini ada yang pernah bertengkar baku rampas jabatan?
Murid-murid sementara bertengkar siapa terbesar di antara mereka. Yakobus bilang dia, Yohanes bilang dia, Petrus bilang dia. Tuhan Yesus tidak marah. Jabatan itu kebutuhan. Prosesnya menjadi penting. Apa yang Tuhan Yesus buat? Dia ambil satu anak kecil, dia taruh di antara mereka. Terus dia bilang begini, barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang selesai. Tidak pakai pendekatan dan sekda. Tidak usah pikir tahu bilang kita keluarga. Tidak usah. Saya punya potongan video satu beredar ketika saya berkhotbah, saya bilang begini. Tahun 2009 saya ketua Panwaslu. Saya begini ketua Panwaslu. Saya juga heran. Datang 1-2 caleg, mereka tanya saya. Satu caleg tanya saya, pendeta, yo, saya bisa jadi anggota dewan kok tidak? Saya bilang yang macam bapak begini tidak bisa. Bapak tidak bisa. Hei, pendeta yakin sekali. Saya yakin. Kenapa? Bapak ini saya minta jadi penatua untuk urus 20 kakak saja, bapak tidak mau. Tapi bapak mau urus ini dunia begini besar, saya yakin tidak jadi. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih. Dia datang cari saya, dia bilang, Bapak Pendeta, yo, ternyata bapak mulut panas betul. Saya bilang ini bukan soal mulut panas, Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara yang kecil. Alkitab bilang, kalau engkau setia pada perkara-perkara yang kecil, kepadamu dianugerahkan. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam kok Tuhan kasih. Bukan mau pemilu baru kasih tahu bilang, Pak, kita 2 saudara. Saudara apa muka beda? Tidak bisa begitu. Setia saja pada perkara-perkara yang kecil. Amin. Satu saat Tuhan Yesus bicara, mengajar orang tentang sebuah ketimpangan sosial. Cara yang Tuhan Yesus pakai ini agak bermasalah bagi kita. Tuhan Yesus bilang begini, kawan, kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, berikanlah pipimu yang kiri. Bisa? Di Pemala ada yang bisa? Saya taruh dia di sini, berdiam, Pak Pendeta minta tolong ini lagi karena bisa. Apa maksud Tuhan Yesus? Apa dia mau buat kita bodoh? Tidak. Menampar pipi kanan selalu akan melakukan dengan 2 cara. Pertama, menampar pipi kanan harus pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi mengatakan tangan kiri hanya boleh dipakai untuk pegang barang yang haram. Kedua, menampar pipi kanan akan pakai punggung tangan kanan, backhand itu. Tradisi Yahudi mengatakan punggung tangan kanan hanya boleh dipergunakan oleh para tuan menampar budak-budaknya. Sekarang Tuhan ajar, kalau ada orang menampar pipimu yang ini, menganggap engkau budak atau haram, berikanlah pipi kiri, supaya dia tahu di hadapan Tuhan kita sama. Tidak ada orang satupun yang bisa merendahkan yang lain. Satu saat Tuhan Yesus urus sebuah ketimpangan pajak. Ini barang suka begini, kenapa? Bicara tentang ketimpangan dia miring-miring. Tuhan Yesus urus sebuah ketimpangan pajak, kesenjangan sebenarnya. Pertanyaan ini berat dari segi resiko, bukan jawaban. Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan dari segi resiko bermasalah. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus bilang boleh bayar pajak kepada kaisar, ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu terlalu mahal. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Dia pasti akan ditangkap. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, tunjukkanlah kepadaku koin untuk pembayaran pajak itu. Tuhan tanya, gambar dan tulisan siapa? Kaisar. Berikan pada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, tapi berikan pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Ini bukan soal uang, ini bukan soal perpuluhan. Gambar dan tulisan siapa? Kaisar. Karena pada uang itu ada gambar dan tulisan kaisar, berikan kepada dia. Berikanlah uangmu pada kaisar. Tapi Alkitab mengatakan pada tubuhmu ada gambar dan rupa Allah. Uangmu kasih kaisar, tapi berikanlah dirimu kepada Tuhan, bukan uangmu. Supaya jangan ada orang yang, Pak Pendeta, saya memang tidak pergi ke gereja Bapak, tapi saya pun persembahan memang pergi terus Bapak. Di surga tidak ada kios jual Indomie. Kita tidak lagi kumpul uang untuk mau bangun kios. Di sini ada yang tidak datang tapi kirim uang. Saya mau tanya, kenapa ibadah malam ini ibu mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Kenapa? Ini mama janda semua. Ya kalau ada kerja itu soal lain Tapi saya mau bilang begini saudara. Ada bapak-bapak pemalas gereja. Pendeta pergi bilang, Papa, kenapa tidak ke gereja? Kenapa kasih tinggal mama pergi sendiri? Dia bilang, Bapak Pendeta, waktu Bapak kasih nikah saya dengan mama, kami 2 telah menjadi 1. Jadi kalau ibu sudah pergi, itu sama dengan Papa juga. Di sini ada yang begitu? Ada. Siapa pun suami, coba jujur saja. Ibu-ibu dan juga 1, ini ibu-ibu dan juga 1. Siap cantik-cantik begini datang gereja jalan sendiri. Terus pendeta bilang, ibu, suami, terus tahu sendiri Pak. Kenapa sudah tahu suami begini menikah dengan dia?
Kenapa mau ambil risiko? Saudara, orang yang jiwanya bermasalah akan repot di sini, saudara, untuk mau datang kepada Tuhan dengan cara yang benar. Anggap saja saya dengan kakak ini, kami dua tidak kenal. Memang kami dua tidak kenal. Saya dapat dia punya nomor HP, saya telepon dia, "Kak, sebentar malam jam 12 ketemu saya di depan rumah jabatan bupati." Dia mau ke tidak? Dia mau ke tidak? Oke. Dia ada ayam satu di rumah, kami dua tidak kenal. Saya pergi ke dia rumah, kira-kira dia kasih saya itu ayam ke tidak? Oke, saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia mobil baru 10 km, saya mau kasih cuma-cuma. Dia mau ke tidak? Mau. Terus saya beli kasih dia mobil mewah satu, Toyota Alphard satu, atau Pajero Sport cukuplah. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma ini Pajero Sport dari saya, ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Saya telepon jam 12 malam, dia datang kok tidak? Saya pergi ke dia rumah, ada ayam, dia kasih kok tidak? Kenapa dia tiba-tiba baik begini? Karena dia sudah menerima sesuatu dengan cuma-cuma. Jalan yang Tuhan pakai untuk datang menebus dan menyelamatkan manusia telah dia terima dengan cuma-cuma. Seluruh kebaikan yang dia buat, tanda syukur dia atas jalan itu. Dia tidak mungkin akan mencari hal-hal yang tidak berkenan, karena dia tahu betapa sulitnya ketika dia jalan itu. Refleksi dari Lukas pasal 2 jelas, mereka tidak boleh pulang lewat jalan itu. Tadi ketika mereka datang, waktu kasih tahu raja bahwa ada raja baru lahir, apa yang dipikirkan oleh raja? Pembunuhan, penghancuran generasi. Jangan pulang lagi lewat jalan-jalan yang menghancurkan itu. Kamu harus pilih jalan lain yang membawa engkau pada kebaikan demi kebaikan. Tapi sekaligus refleksi ini yang saya bawa untuk kita tahu bahwa pakai cara manusia itu tidak bisa lagi. Kita butuh memilih cara lain, dan cara itu adalah cara Tuhan. Saudara, tadi hujan, ibu-ibu bilang ke saya, ada satu ibu, saya juga tahu dia ibu siapa. Pak Pendeta berdoa dulu. Tapi saya selalu berpikir tentang hujan itu berbeda. Kalau hujan turun, saya selalu bilang, apalagi mau acara baru hujan turun, saya selalu bilang begini, hujan selalu mengajarkan paling tidak 3. 1, hujan mengajarkan kepada kita untuk duduk semakin rapat. Kalau tidak hujan itu anak masing-masing duduk di sudut. Tapi tadi waktu hujan saya datang semua rapat di sini, Bapak. Bersatu kan? Kedua, hujan mengajarkan kepada kita supaya bersuara makin kuat. Di tengah-tengah perubahan zaman yang sangat keras ini, sangat cepat, kita belum siap untuk satu perubahan berikutnya sudah datang. Kalau suara kenabian gereja makin redup, kita tidak kuat melawan perubahan zaman ini. Mesti lebih kuat. Ketiga, kaitan dengan teks ini. Saya mau kasih tahu, ada teka-teki dulu. Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Apakah itu? Hujan ke seng bocor itu, kan dia menetes di bawah, kan kita cari begini. Betul kok tidak? Tidak mungkin dia menetes di sini terus kita cari tidak tahu bocor di mana, kan tidak mungkin begitu. Jatuh di bawah, cari di atas. Artinya seluruh persoalan yang terjadi di dunia ini harus cari jawabannya di mana? Apalagi kisah Natal. Kisah Natal kalau kita cari jawaban di bawah, orang akan pakai logika begitu rupa untuk menolak Natal. Bagaimana seorang perempuan yang tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki mengandung? Logis. Kalau cari jawabannya semakin di bawah, kita makin tersesat. Jawabannya harus dari mana? Itu serius bagi kita. Jiwa. Saudara, ada teori bilang begini. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami laki-laki, kami bapak-bapak, kami suami-suami, kalau duduk sama-sama tiba-tiba ada perempuan cantik satu lewat, itu serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri duduk di sebelah dan lihat begitu akan jadi masalah. Itu perempuan cantik lewat, kami punya kepala, kami tahan, tetap saja. Hanya mata yang pindah. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Perempuan, ibu-ibu, nona-nona duduk sama-sama, laki-laki ganteng satu masuk, orang biasa-biasa saja, standar, tidak histeris, biasa, ringan. Jangan coba-coba yang masuk ibu-ibu, nona-nona. Sepatu agak tinggi, rok agak pendek, tas agak besar. Saudara lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu teman di sebelah, dia pakai siku bilang begini. Yang di sebelah sudah lihat dia pakai bibir baru bilang. Kadang-kadang 3, 1, 2. Betul.
Di jempol ada. Itu ibu dong ada di sini. Tadi dong menyanyi kok tidak? Jiwa yang terkontaminasi dosa itu liar, saudara. Karena itu kita butuh pemulihan itu. Sudah 2. Saya tambah 5 menit boleh? Tidak juga, sini saya 10. Oke, terakhir, roh yang terkontaminasi dosa. Roh yang terkontaminasi dosa hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Adam, kamu di mana? Kami di sini. Tuhan Allah bertanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan Allah tahu atau tidak? Tuhan Allah tahu atau tidak? Nggak tahu kenapa tanya? Dia tahu? Dan kenapa tanya? Kamu nanya. Kira-kira dulu Adam berani bilang begitu. Adam, kamu di mana? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Tuhan Allah tanya begitu bukan sekedar sebuah pertanggungjawaban yang dia minta, tapi ini dia mengirim pesan. Dia mengirim pesan. Adam, kenapa kamu putuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa? Tuhan, kami di sini. Kamu mau tahu situ? Kami sembunyi, Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang, Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini, bos. Siapa yang suruh kamu makan? Hai, kamu di sini. Tuhan Allah panggil orang datang. Tuhan kasih orang pakaian. Saya mau tanya, kalau pakaian itu Tuhan yang buat, bagus atau tidak? Pasti bagus. Tapi setelah dapat pakaian itu, dapat makanan, Tuhan bilang apa? Keluarlah dari taman Firdaus. Keluar. Saudara, tinggal di luar Firdaus ada pakaian yang bagus atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Tinggal di luar Firdaus ada makanan atau tidak? Ada. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Tuhan mau kasih tahu, inti kehidupan tidak ada pada pakaian, tidak ada pada makanan. Kamu harus cari jalan yang lain kalau selama ini yang kita cari hanya untuk pakaian dan makanan. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, kita langsung lupa Tuhan. Tagal Tuhan kasih dia kulit lebih putih sedikit dari orang lain, dia sombong. Dulu belum sukses itu datang gereja. Setelah mulai sukses itu selalu ada alasan tidak datang. Dia suami yang RT, suruh panggil dia ibu RT. Yang suami itu yang kepala sekolah, dia suruh panggil dia mama kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor. Karena itu kepada penjahat yang bilang begini, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini juga, hari ini aku bersama-sama dengan kamu di dalam mana? Hari ini aku membawa kamu kembali ke dalam inti kehidupan. Karena kemarin kamu diusir dari Firdaus. Berarti inti kehidupan bukan pada makanan, bukan pada pakaian. Tuhan Yesus datang ke dunia dalam peristiwa Natal bukan untuk membuat orang sakit jadi sembuh, walaupun bisa dia buat, itu bukan tujuan. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang tukang minum sopi itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit, minum ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini kena gerimis sedikit pulang pilek. Hujan, jatuh di bawah, cari di, kamu nanya. Oke, lanjut. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dia buat. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, orang itu kaya-kaya semua. Orang punya rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal di dalam rumah, dompet tinggal di penjara sana. Tapi orang kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini, sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mau jahit pakaian seragam hijau pakai bayar 6 kali. Padahal kenal Tuhan. Lalu pertanyaannya, Tuhan datang ke dunia untuk apa? Jawaban Yesus ini menjadi penting. Dia datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Ini jalan lain yang dia pilih. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu, baru yang lain itu
kekayaan kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Omong istri tambahkan ibu-ibu muka merah semua. Ya, saudara, saya mau kasih tahu saudara, yang hanya fokus pada kehidupan jasmani, saudara harus pilih jalan lain. Hidup manusia 70 tahun, kuat 80, tapi itu tambah asam urat, tambah macam-macam. Ada beredar di grup-grup WA tuh bilang begini, di umur 50 tahun cantik atau tidak cantik sudah tidak penting, sudah tidak bisa disembunyikan lagi di balik lipstik dan bedak. Waktu umur 20-30 itu yang kita rasa ke pipi kinclong, 50 meleleh. Saya punya teman waktu kami SMA, dia tato lambang Guns N' Roses yang ada pangku kaki begini, melukis, gagah, kulit bagus lagi, warna bagus, tato lagi, kontras mantap. Gitu SMA. Dia umur 43 tahun, waktu dia sakit saya lihat dia tuh, saya sedih. Itu tato itu bukan orang pangku kaki, sama kayak orang menyembah begini. Tidak bisa, lemah. Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya, ibu umur berapa? Terus ibu kasih tahu 50. Dia sengaja kaget bilang, hah? 50? Macam ke 35. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa 50 sama ke 35? Nah, yang 15 di mana? Kalau ada yang datang tanya bilang, ibu jalan, ibu punya anak nona, terus dia tanya, siapa itu? Itu saya punya anak nona yang pertama. Dia sengaja kaget bilang, hah? Anak nona? Macam kakak adik. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa anak nona sama ke kakak adik dan dia punya mama? Itu hanya dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan besar dia punya anak punya muka itu terlalu tua, makanya dia punya mama itu beda tipis. Atau yang kedua, kemungkinan besar dia punya mama menikah terlalu muda, umur 8 tahun sudah nikah, makanya dia anaknya itu jaraknya tipis. Jangan bangga. Di usia 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan tidak penting. So pensiun. Waktu kita masih aktif itu yang anak buah datang, siap, laksanakan, lanjutkan, hormat, kerjakan. Itu aktif. Sudah pensiun, mau terima pensiun di kantor pos, itu anak kecil yang baru honor 3 bulan lalu, itu bisa pandang remeh kita. Dia lihat kita dari jauh, baru dipakai bahasa Kupang, dia bilang, tua, amankah tua? Wih, itu sakit hati bapak. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau suka pakai tongkat mau naik di lantai 2 begitu. Umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, kaya atau miskin sudah tidak penting lagi. Di Kupang tidak mungkin kita beli sei babi 2 kilo makan sendiri, sudah tidak bisa lagi. Tidak mungkin lah. Kolesterol, asam urat, taruh ring di sini. Orang tidak ada gigi lagi, jadi orang kunyah kita tidak kunyah, kita mall saja. Bagaimana? Terbatas. Cucu dong senang-senang lari-lari begini kan, opa senang toh. Terus opa yang cucu paling besar dia bilang, opa mau makan apa biar kakak bagi ya? Opa hanya bilang begini, jangan, opa bubur saja. Ya apa yang kita cari sekarang? Cari apa di dalam dunia? Saudara tidak tahu ini lagu? Kau kok tidak? Nah kenapa suruh saya solo? 3, 4. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Tambah sekarang. Sekarang cari dunia lebih baik. Yang saudara-saudara harus ajar ini lagu kasih anak-anak dong. Ini lagu rohani anak-anak dong tidak tahu, tapi kalau bento. Dari ini lagu, tetapi penting. Saya berkhotbah terlepas dari latar belakang lagu, kasih tinggal buan di situ. Tapi saya bilang, anak-anak muda, kamu punya lagu sekarang tidak sama dengan kami punya dulu. Kami punya tuh dulu gereja tua. Itu cerita tentang ibadah pemuda kami di kampung, bakuliat lam-lambak suka. Kamu punya tuh aneh. Kamu berbohong, aku pun percaya. Hai, orang tipu itu kamu percaya. Tidak mending. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir apa? Di mana ada apa? Memang tidak ada, kamu saja yang bikin tidak ada. Dia pun lanjutan lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain.
Itu gila. Orang dengan orang lain baru kita setia dengan dia. Hai. Lama-lama kita bikin status kutunggu dudamu. Tambah kacau kita pu hidup. Dunia sekarang ini sudah tua, mari kok ingat-ingat sembayang lah. Atur sudah. Yang suka kacau-kacau tuh berhenti sudah. Mau apa lagi? Tidak bisa. Kami bapak-bapak ini biar itu hari rajin-rajin waktu masih kuliah, rajin-rajin waktu kerja dulu. Sunika mau mana bisa. Mau ambil remote saya tidak bisa. Nanti biar mama sayang ambil remote dulu. Di mana? Ini 1 meter. Mau gaya apa? Sudah selesai sudah. Amin